Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Radiawan Ahmad dengan NIM 222-11039. Perkenalkan, nama saya Yunita Alinta Wulandari, NIM 2211006. Perkenalkan, nama saya Kusuma Suti Maharani, NIM 222111012. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayanti, NIM 222111031. Dan kami di sini akan membawakan tentang materi Islamisasi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Yunita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islamisasi. Pergulatan ilmu akhirnya mempunyai sebuah objek kajian tersendiri berupa ilmu pengetahuan. Banyak klaim-klaim yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil dari peradaban barat. Klaim-klaim tersebut membuat orang timur atau tokoh sekaligus pemikir ilmu pengetahuan melihat ketidakadilan atas beberapa klaim ilmu pengetahuan yang seakan mereduksi para tokoh di dunia. Contoh konkretnya adalah aljabar, seorang cendekiawan muslim yang mencetus rumus aljabar. Materi selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, metodis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Di luar keilmian, sebuah ilmu pengetahuan dapat dilihat juga dari sudut pandang filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini juga menjadi tolak ukur pada ilmu pengetahuan. Dalam kajian filsafat ilmu ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek ilmu pengetahuan, antara lain: 1. Ontologi. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologis adalah bidang pokok ilmu filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Objek ilmu ontologi adalah empirik, atau dunia yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Ontologi juga dibagi menjadi 2 macam sudut pandang, antara lain: 1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kusuma Maharani. 2. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki pasal mula metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Macam-macam epistemologi. Adapun macam-macam epistemologi antara lain: yang pertama, epistemologi metafisis, gejala pengetahuan dengan bertitik tolak pengandaian metafisik tertentu. Yang kedua, epistemologi krisis, yaitu gejala pengetahuan yang bersumber dari pemikiran akal sehat dan pemikiran ilmiah. 3. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa, yaitu aksio yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu aksiologi dipahami sebagai teori nilai aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu itu sendiri. Ilmu aksiologi juga mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu yang tidak bebas nilai. Dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam diartikan sebagai agama yang turun dari Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana disambut dengan baik oleh sebagian umat manusia, serta dapat menyingkirkan manusia dari zaman kejahilian atau yang kita kenal sebagai zaman kebodohan. Keberhasilannya mengatur kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.
disimpulkan dikotomi wilayah ilmu pengetahuan dan dimensi Islam di antara lain. A. Ilmu pengetahuan. 1. Sumber kebenarannya berdasarkan rasio dan empiris. 2. Bersifat konkret. 3. Kebenarannya bersifat tentatif. 4. Dualisme hitam dan putih. 5. Korespondensi, pragmatis, dan koherensi sebagai metode pembenaran. 6. Bersifat profan. B. Dimensi Islam. 1. Kebenarannya bersumber dari Allah SWT. 2. Abstraksi atau transendental. 3. Kebenarannya bersifat dogma. 4. Hati atau keyakinan digunakan sebagai metode kebenaran atau penafsiran. 5. Bersifat sakral. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rai. Baik, selanjutnya adalah latar belakang adanya konsep Islamisasi. Salah satu alasan mendasar mengenai gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dikarenakan tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, yang dimana alasan ini merupakan pendapat dari alatas seorang cendekiawan Muslim. Pengetahuan-pengetahuan telah diaplikasikan untuk kesejahteraan umat manusia setelah dilakukan penelitian dan percobaan dari Barat yang ingin mengambil alih ilmu dan pengetahuan dari dunia Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi paradigma yang berbeda antara nilai-nilai Barat dengan nilai-nilai keislaman. Definisi Islamisasi ilmu pengetahuan. Tentunya tidak mudah menafsirkan apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan dan bagaimana formulasi Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilaksanakan. Hal ini dijelaskan oleh Al-Atas serta dijelaskan juga oleh Al-Farabi. Secara umum, Islamisasi adalah ilmu pengetahuan yang dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistitik dalam model pengetahuan baru yang utuh. Islamisasi dapat disimpulkan bahwa Islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penelitian serta kajian-kajian yang tetap merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini akan dilaksanakan ketika proses ilmu pengetahuan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip pokok tauhid, syariah maupun akhlak, serta Islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang, dan dengan cara mengilmukan Islam, serta masih ada beberapa pendapat dari para tokoh dan ilmuwan Islam. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan. Ilmu pengetahuan ini berawal dari pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan Muslim yang menghasilkan suatu peradaban pengetahuan dalam Islam itu sendiri. Islamisasi juga merupakan ilmu pengetahuan yang dapat mengontrol perkembangan zaman yang menimbulkan stigma mengenai adanya ilmu surga dengan ilmu yang berlumuran dosa, sehingga memunculkan nilai-nilai pengetahuan agama agar tidak terjadinya sekularisme, yang dimana nilai-nilai di sini diartikan suatu yang fundamental dan dapat dijadikan sebagai fondasi dasar ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.